Pemirsa, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Muti memimpin upacara peringatan Hari Guru di Balai Kota Surabaya. Ya, Selasa pagi Mendikdasmen Abdul Muti memimpin upacara peringatan Hari Guru di Balai Kota Surabaya. Dalam amanatnya sebagai pembina upacara, Abdul Muti menyampaikan banyak upaya mensejahterakan guru selama setahun di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dalam upacara yang dipimpin Abdul Muti juga dihadiri Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Dalam pidatonya, Abdul Muti bagikan sejumlah tunjangan yang diberikan oleh Presiden Prabowo. Tak hanya itu, ke depan tugas administrasi guru akan dikurangi. Guru pun bisa untuk fokus mengajar. Tunjangan sertifikasi sebesar 2 juta rupiah per bulan untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Pemerintah memberikan tunjangan sertifikasi sebesar 2 juta rupiah per bulan untuk guru non-ASN dan 1 kali gaji pokok untuk guru-guru ASN. Bagi guru honorer diberikan insentif sebesar Rp300.000 per bulan. Semua tunjangan dan insentif ditransfer langsung ke rekening guru. Pemerintah menyadari berbagai insentif dan tunjangan untuk guru belum sebagaimana yang diharapkan. Tetapi pemerintah berkomitmen untuk berbuat yang lebih baik lagi. Tahun 2026 kesempatan melanjutkan studi dengan beasiswa dibuka untuk 150.000 guru. Tunjangan guru honorer dinaikkan dari Rp300.000 per bulan menjadi Rp400.000 per bulan. Tugas administrasi guru dikurangi. Kewajiban mengajar tidak mutlak 24 jam. Ada 1 hari Upacara bendera memperingati Hari Guru Nasional 2025 digelar di SDN 5 Jati Makmur, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Ya, namun kali ini yang menjadi petugas upacara ialah para orang tua murid, sedangkan para guru bersama ratusan murid-murid berbaris sebagai peserta upacara. Bersama PGRI mewujudkan Indonesia emas. Ada yang berbeda saat pelaksanaan upacara bendera di Hari Guru Nasional 2025 di SDN 5 Jati Makmur, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Semua petugas upacara, mulai dari pembina upacara, pemimpin upacara, pengerek bendera, dan paduan suara dilakukan oleh para orang tua murid. Berseragam lengkap, mereka sigap dan kompak menyelesaikan semua tahapan demi tahapan dengan lancar. Nah, upacara hari ini semua petugasnya adalah orang tua murid dari SDN Jati Makmur 5 berkolaborasi dengan sekolah. Kami sebagai orang tua murid selalu mendukung segala kegiatan positif yang dilakukan oleh sekolah yang dikolaborasi dengan orang tua. Alhamdulillah hari ini dalam rangka Hari Guru Nasional tahun 2025 kami dibantu oleh para orang tua murid. Hari ini spesial sekali bahwa hari ini yang menjadi petugas upacara adalah seluruh orang tua murid di sekolah kita. Kali kontribusi wali murid yang dipersembahkan pada Hari Guru ini, mulai dari latihan menjadi petugas upacara sampai ada persembahan lagu dari orang tua murid, ini sangat luar biasa sekali. Usai upacara bendera, para murid memberikan kado dan bersalaman kepada seluruh guru sebagai ungkapan terima kasih karena telah memberikan ilmu dan mengajar di sekolah. Tim Liputan Aimus melaporkan. Bertahun-tahun hidup di lahan TPU Kebun Nanas, ratusan warga di Cipinang Besar Selatan di Jatinegara akan direlokasi dalam waktu dekat. Ya, pemirsa, sekitar 517 warga RT 16 RW 02 Cipinang Besar Selatan Jatinegara masih tinggal di area lahan TPU Kebun Nanas. Padahal Pemprov Jakarta ini sudah mengirimkan surat permintaan warga mengosongkan
rumah mereka pada 19 November lalu. Sosialisasi dari Pemkot Jakarta Timur juga telah dilakukan. Nantinya, warga TPU Kebonanas akan dipindah ke 2 rusunawa, yaitu di Pulau Jahe dan Rawabebek. Namun warga menolak relokasi lantaran lokasi rusun terlalu jauh dan beban biaya bulanan. Sementara lokasi TPU akan dibuat ribuan makam baru untuk memenuhi kebutuhan lahan pemakaman warga Jakarta. Pembangunan proyek lift kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida, Bali resmi dihentikan. Izin yang dinilai tidak jelas membuat lift kaca ini akan dibongkar oleh Pemprov Bali. Setelah menuai kontroversi, pembangunan proyek lift kaca di Bali dihentikan. Gubernur Bali Wayne Koster bahkan menyebut proyek ini telah melanggar 5 aturan. Menurut Koster, aturan yang dilanggar mulai dari aturan pemerintah pusat hingga daerah. Tim Pansus Tata Ruang Aset dan Perizinan DPRD Bali pun memutuskan untuk menghentikan dan membongkar bangunan lift kaca senilai ratusan miliar ini. Yaitu pelanggaran lingkungan hidup yang jatuh dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan usaha berbasis risiko. Untuk pelanggaran tidak memiliki izin lingkungan untuk kegiatan PMA yang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Hanya memiliki rekomendasi UKN UPL yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Belitung. Sanksi atas pelanggaran ini adalah sanksi administratif paksaan pemerintah untuk pembongkaran. Proyek lift kaca yang berada di Pantai Kelingking, Nusa Penida sempat menimbulkan kontroversi di media sosial. Proyek ini dinilai dapat merusak tatanan alam di kawasan objek wisata yang terletak di tepi jurang. Proyek ini awalnya dibangun pada Agustus 2023 dan sempat dihentikan pada Oktober lalu akibat pro kontra di tengah masyarakat. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Komisi 2 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan KPU RI hingga Arsip Nasional Republik Indonesia. Ya, RDP ini membahas pengarsipan ijazah calon presiden. Komisi 2 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan KPU RI hingga Arsip Nasional Republik Indonesia. RDP ini membahas pengarsipan ijazah calon presiden. Di Komisi 2 ini sebagai mitra Andri dan KPU agak kurang nyaman akhir-akhir ini narasi publik ini berseliweran urusan ijazah nggak kelar-kelar gitu Pak. Yang ini bilang palsu, yang ini bilang asli, yang ini bilang dimusnahkan, tiba-tiba bilang nggak dimusnahkan. Sebetulnya seperti apa sih? Nah, kita ingin nanya, kebetulan Komisi 2 bermitra dengan Andri dan KPU, tolong ini kan live Pak, disampaikan kepada publik duduk persoalan pengarsipan ijazah ini seperti apa. Merespon itu, Kepala Andri Mego Pinandito menjelaskan benda yang diarsipkan itu harus yang asli. Untuk ijazah, Mego menjelaskan biasanya disimpan oleh pemiliknya. Kalau kita bicara ijazah saja, maka ijazah itu biasanya selalu disimpan oleh yang punya ijazah. Yang pertama. Jadi kalau ditanya itu arsipnya di mana, arsipnya ya pasti ada yang ada dan dimiliki oleh yang bersangkutan. Gitu. Bahwa kemudian itu menjadi hal yang terkait dengan ijazah presiden, maka itu ada salinannya pasti di KPU. Itu. Jadi kalau sudah dari situ pertanyaan otentiknya tetap saja ada di yang bersangkutan, Pak.
Jadi yang ada di KPU pasti adalah mungkin salinan atau fotokopi yang sudah dilegalisir. Ketua KPU Muhammad Afifuddin menjelaskan pihaknya mengatur dokumen persyaratan pendaftaran capres ataupun cawapres. Namun terkait polemik keaslian ijazah, KPU menyebut sudah diberikan kepada pihak yang meminta. Para pihak yang minta itu juga sudah dikasih, termasuk di Jakarta, di pusat juga dikasih. Nah, dokumen tersebut menurut keterangan teman-teman ada hanya agenda ya, yang apa itu, buku agenda yang kemarin dalam sidang KI Budi ternyata. Tapi pada intinya kita semua pasti akan menjaga semua dokumen yang ada. KPU juga mengungkap baru kali ini dokumen terkait pemilu dimintakan setelah kontestasi berakhir. Hal ini akan menjadi acuan untuk perbaikan tata kelola KPU ke depan. Dan dimiliki oleh yang Bisa Ketua Umum PBNU Gus Yahya tolak mundur dari jabatannya. Gus Yahya menegaskan apa yang dituduhkan merupakan fitnah. Di tengah ramainya dorongan agar Ketua Umum PBNU Gus Yahya mundur dari jabatannya, pengurus besar Nahdlatul Ulama melakukan rapat alim ulama PBNU yang digelar di kantor PBNU Jakarta Minggu malam. Dalam rapat ditegaskan tidak ada pemakzulan ataupun pengunduran diri dari Yahya Khalil Stakuf. Rapat yang dihadiri petinggi NU baik secara langsung maupun daring mendapatkan satu keputusan. Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya tetap menjadi Ketua Umum PBNU. Rapat ini dihadiri 37 dari 53 orang pengurus harian Syuriah. Sementara pergantian Ketua Nahdlatul Ulama hanya bisa dilakukan lewat Muktamar NU. Sepakat kepengurusan PBNU harus selesai sampai 1 periode, yang utamanya kurang lebih 1 tahun lagi. Semuanya, tidak ada pemakzulan, tidak ada pengunduran diri, semua sepakat begitu, semua gembleng 100% ini. Yang kedua, yang ketiga, kita ingin semuanya melakukan tafakur demi kebaikan bersama, kebaikan masyarakat, kebaikan warga NU dan Indonesia. Bersama-sama bertafakur, bermujahadah, selalu memohon pertolongan demi kebaikan semuanya di antara kita semua. Sementara itu Gus Yahya menekankan informasi yang beredar adalah fitnah. Unsur politis apa, dengan analisis seperti apa, ini semuanya nggak jelas. Dalam setiap dinamika yang melibatkan putra seperti ini, orang selalu menyebut unsur politis. Tapi ini politiknya siapa, untuk siapa, hari ini kita belum bisa melihat apa-apa. Yang ada sebetulnya adalah terutama perbedaan pendapat, perbedaan persepsi, dan informasi-informasi yang belum diklarifikasi dengan tuntas. Informasi yang belum diklarifikasi dengan tuntas itu jadinya fitnah, maka harus diklarifikasi sampai tuntas supaya tidak ada lagi fitnah. Karena fitnah itu perbuatan tidak adil yang dampak terhadap korbannya itu akan terlalu berat. Sebelumnya beredar hasil risalah rapat harian Suriah PBNU. Isinya meminta agar Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf mengundurkan diri dari kursi Ketua Umum. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Bisa sidang lanjutan kasus kematian anggota TNI AD Prada Luki Namo kembali digelar di Pengadilan Militer Kupang. Sidang menghadirkan terdakwa Letu Ahmad Faisal yang diperiksa terkait perannya sebagai atasan saat peristiwa penganiayaan terjadi. Pengadilan Militer Kupang kembali menggelar sidang lanjutan kasus kematian Prada Luki Cepril Saputro Nabong. Sidang beragendakan pemeriksaan terdakwa untuk berkas pertama dengan terdakwa Letu Ahmad Faisal. Dalam persidangan, terdakwa menjelaskan rangkaian peristiwa bermula dari pemeriksaan ponsel para anggota usai memperoleh izin bermalam di luar batalion. Saat pemeriksaan, ditemukan percakapan pribadi pada ponsel Prada Luki yang dianggap melanggar aturan. Korban pun dikenai hukuman dan diperiksa lebih lanjut oleh Dansi Intel. Terdakwa yang ada di lokasi mengaku melihat Prada Luki dipukul bergantian oleh sejumlah bawahannya, namun terdakwa tidak menghentikan aksi tersebut.
Pernyataan terdakwa ini pun membuat Ibu Prada Luki sangat terluka. Dia sebagai seorang danki, atasan tertinggi dalam Kompi, Komandan Kompi Danki. Tetapi dia sendiri ikut menganiaya, mencambuk Richard dan juga Luki. Gimana hati nurani Anda sebagai seorang komandan Kompi? Harusnya Anda bisa mencegah. Ini senior dari Kompi lain yang datang menganiaya Prada Richard dan Prada Luki. Sidang akan kembali digelar pada Kamis 4 Desember mendatang dengan agenda pembacaan tuntutan untuk terdakwa Letu Ahmad Faisal. Sementara esok persidangan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa dalam berkas kedua yang melibatkan 17 anggota lainnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Saatnya NZ tentukan arah. Siap bersuara? Dialog inspiratif bersama narasumber terkemuka. Audisi calon jurnalis muda iNews. Live stage performance musisi tanah air. Dimeriahkan oleh, dipandu oleh. Jangan lewatkan iNews Media Group Campus Connect. Connecting Ideas, Inspiring Future.